Di dunia ini adalah segala sesuatu anugerah yang luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus, di mana Tuhan selalu menyediakan segala sesuatu apapun yang kami perlukan. Sekecil apapun Tuhan telah menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Hidup bermakna bagi Tuhan, bukan sekedar untuk kepuasan duniawi. Maksudnya, hidup ini kita itu untuk berbakti kepada Tuhan. Kita harus selalu setia kepada Tuhan, di mana sekecil apapun perbuatan kita di hadapan Tuhan, Tuhan itu menilai seperti apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan di dunia ini. Terlebih dengan fokus kekuatan, syukur, dan mengandalkan Tuhan Yesus di setiap tantangan, kita harus selalu bersyukur di setiap apapun. Di saat kita mempunyai tantangan, di saat kita mempunyai permasalahan, di saat kita bahagia, di saat kita sedih, kita harus selalu bersyukur di hadapan Tuhan. Karena Tuhanlah Raja di atas segala raja bagi kita, untuk selalu menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan. Mulai dari mengurus tubuh, makan untuk hidup, dan bukan hidup untuk makan, hingga berserah dalam doa saat menghadapi masalah. Di saat kita menghadapi masalah, kita harus selalu lebih dekat kepada Tuhan. Betul nggak, saudara-saudara? Jadi kalau kita mempunyai masalah, jangan sekali-sekali kita jauh dari Tuhan, tetapi dekatkanlah dirimu kepada Tuhan, sehingga Tuhan akan menuntun setiap apa yang menjadi pergumulanmu itu. Dan ingat bahwa hidup ini adalah singkat. Hidup ini adalah singkat. Waktunya hanya sekitar 70 sampai 80 tahun. Kita sekarang sudah hampir umur sekian ya, 60, 50, 40, ada mungkin yang 70. Pak Toto kira-kira umurnya berapa sih? Itu sudah bonus, Pak. Bersyukur pada Tuhan. Dalam keadaan apapun kita harus selalu bersyukur. Dalam keadaan kekurangan, dalam keadaan kelebihan, dalam keadaan suka, dalam keadaan apapun kita harus bersyukur kepada Tuhan. Di mana kita itu sehari bangun tidur, bernafas dengan sehat, itu kita harus bersyukur. Betul nggak, Pak? Amin. Semuanya kita harus syukuri apapun yang terjadi dalam hidup kita. Kita yang sejati adalah di Matius 6 ayat yang ke-33. Akan saya bacakan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambah-tambahkan kepadamu. Kalau Anda mau dipermuliakan Tuhan, belajarlah untuk merendahkan diri. Apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, Tuhan kadang-kadang mengizinkan kita untuk diproses, kita untuk dibentuk. Kadang-kala kita juga direndahkan oleh orang-orang di sekeliling kita, tetangga-tetangga kita, teman-teman kita, mungkin juga keluarga kita sendiri. Kita tidak dianggap. Kadang-kala kita dipandang hina, dianggap kurang berarti. Tetapi percayalah, di saat engkau tetap percaya bahwa Tuhan itu ada dan selalu bersama kita, izinkanlah Tuhan berproses dengan hidupmu untuk membentukmu
menjadi indah. Jadi saudara-saudara, di saat engkau dibentuk oleh Tuhan, apapun dalam keadaan sakit, apapun dalam keadaan mungkin anak-anak muda ya masih mau mencari pekerjaan, mencari sekolahan, atau mungkin ibu-ibu yang menunggu suaminya bekerja di luar pulau atau di mana, selalu ingatlah, berdoalah kepada Tuhan dengan tulus hatimu, sehingga Tuhan akan mendengar, sehingga Tuhan akan menjawab setiap doa-doamu. Niscaya kehidupanmu semakin hari akan semakin indah di hadapan Tuhan. Lewat hubunganmu dengan keluarga, dengan pasangan, dengan orang-orang di sekelilingmu yang mungkin merendahkan kamu, menganggap kamu kecil, memperlakukan kamu tidak adil, tidak memperhitungkanmu. Mungkin di khusus sekarang, zaman sekarang ini tidak ada ya yang seperti itu. Keluarga membenci keluarga, mertua membenci anak, suami membenci istri. Aku percaya kalau di sini nggak ada. Betul, saudara-saudara? Amin. Pokoknya semuanya baik-baik saja. Di dalam Tuhan itu baik-baik saja. Tetapi di dalam hatinya siapa yang tahu, ya kan? Karena peninggian dari Tuhan, kalau Tuhan ingin meninggikan kita, kalau Tuhan ingin meninggikan derajat kita, membutuhkan fondasi yang kuat, saudara-saudara. Apa toh itu? Suatu kerendahan hati. Jangan sombong. Kalau kamu sombong, akan direndahkan Tuhan. Jikalau di hadapan Tuhan kamu bertekuk lutut, kamu menangis, kamu meminta, Tuhan pasti dengar. Seperti dulu ya, saat waktu saya dan keluarga saya, mungkin ada juga Pak Joko, ada Moni, ada semuanya. Dalam kondisi kita tidak baik-baik saja. Perekonomian kita begitu sangat buruk, saudara-saudara. Jadi kalau pagi itu saya harus memberi saku kepada anak-anak sekolah 30.000. mungkin 2.000 lah guys, biar gak terlalu banyak. Nanti Monik gak protes ya. Terus ada bekal, terus ada bensin untuk ngantar ke sekolah, untuk bayar listrik, untuk beli makan dan lain sebagainya. Uang segitu bagi kami waktu itu sangat besar, saudara-saudara. Sehingga setiap hari saya harus bekerja bersama Pak Joko, mencari pekerjaan, yaitu apa ya itu, membuat kayak onde-onde gitu loh, kayak onde-onde. Jadi setiap pagi itu pegawai saya tuh dulu ada 4 apa 5 gitu loh, ada 4 apa 5 kayak gitu. Terus setiap pagi itu dia membungkusi, terus setiap pulang dari sekolah, anak-anak pulang sekolah, saya sama Pak Joko itu keliling, saudara-saudara, keliling ke Klaten, ke Sukoharjo, terus ke Boyolali, kemana kayak gitu. Nah, habis keliling, saudara-saudara, kenapa yo kok aku juga nggak capek-capek loh sama Pak Joko itu waktu itu. Habis keliling itu ke pasar Musuhan, saudara-saudara, belanja. Habis belanja, terus kita itu menata apa yang akan mau dibikin untuk besok apa yang mau dibikin. Setiap hari kami lakukan seperti itu, saudara-saudara. Tetapi saya dan Pak Joko tidak pernah mengeluh.
walaupun capek, hujan kehujanan, panas kepanasan, tapi tidak pernah mengeluh. Dan setiap pagi sebelum saya berangkat beraktivitas, saya selalu berdoa kepada Tuhan. Pada waktu itu 15 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu ya kira-kira itu, kalau saya berdoa itu 1 jam sampai 2 jam saudara-saudara. Sampai benar-benar aku itu meminta kepada Tuhan benar-benar sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tetapi saudara-saudara, tidak segampang itu. Tuhan itu terus menjawab apapun yang kami doakan, itu enggak. Jadi 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun mungkin. Itu baru semakin hari semakin terpuruk. Kalau kita berdoa itu jangan terus mengharapkan bahwa hari ini berdoa terus besok dijawab oleh Tuhan. Ternyata nggak seperti itu saudara-saudara. Saya tuh sampai bertahun-tahun mengalami keburukan dalam ekonomi. Betul kan Pak Joko ya? Ya. Setelah itu saudara-saudara, pada akhirnya saya tetap setia. Saya tetap berdoa selalu bahwa mengatakan bahwa Tuhan, aku sudah tidak kuat kalau seperti ini terus. Aku menangis di hadapan Tuhan. Rasa-rasanya kok Tuhan nggak adil kayak gitu loh. Terus aku bicara, gimana sih Tuhan itu? Apa nggak lihat aku? Aku rasanya kayak marah kayak gitu loh. Sampai puncak-puncaknya itu saya marah sama Tuhan. Tetapi selang beberapa hari, 2 hari kemudian, saya ingat bahwa tidak seharusnya kita marah sama Tuhan. Dan akhirnya saya bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Saya minta pengampunan kepada Tuhan. Dan sejak saat itu bukan semakin baik saudara-saudara. Rumah saya yang di Kelodran Indah justru diminta oleh orang yang ada sangkut pautnya dengan rumah kita itu. Akhirnya singkat cerita, rumah itu diserahkanlah kuncinya kepada Pak Joko dan kami harus kontrak rumah 1 tahun, saudara-saudara. Nah, di waktu kontrak rumah 1 tahun itu, saya itu benar-benar berdoa kepada Tuhan. Ayo mas, cari rumah. Rasa-rasanya sakit kalau kita tidak punya rumah. Pak Joko dia bilang, oke lah, ayo. Gitu. Singkat cerita, kita dapatkan rumah saudara-saudara. Terus saya waktu itu berbicara kepada ibu gembala saya yang dulu, Bu, saya sudah muter-muter cari rumah dan akhirnya saat ini mendapatkan rumah. Apakah rumah itu baik untuk keluarga kita? Beliaunya dulu menjawab, baik, itu memberkati kamu dan memberkati keluargamu. Sejak saat itu saudara-saudara, Tuhan membuka jalan. Di saat kita tidak jemu-jemu meminta kepada Tuhan, Tuhan selalu menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Dan sampai saat ini, setelah Tuhan mengizinkan untuk kita membuka pelayanan ini, Tuhan itu tidak pernah memberi kekurangan pada keluarga kita dan selalu berkelimpahan dan selalu dicukupkan segala sesuatunya. Inilah kesaksian saya yang saya bagikan kepada saudara-saudara semuanya, sehingga kami berharap kepada saudara-saudara semuanya, terutama anak-anak muda, ibu-ibu, semuanya ya, kalau kalian punya permasalahan, jangan jenuh-jenuh untuk berdoa, untuk meminta, walaupun kelihatannya Tuhan tidak dengar, walaupun kelihatannya Tuhan tidak menjawab, tetapi selalu berdoalah. Tuhan pasti akan mengulurkan tangan
sehingga semua apa yang kau nantikan itu akan digenapi oleh Tuhan. Beri kemuliaan oleh Tuhan. Yohanes 10 ayatnya yang ke-10 akan saya bacakan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan untuk membunuh. Pencuri itu kalau kita terlena, saudara-saudara, bisa membinasakan kita. Benar nggak? Jadi pencuri itu harusnya jangan diberi kesempatan untuk berinteraksi. Contohnya, Bu, alamatnya Bapak ini mana ya? Rumahnya di mana ya? Nah, sekarang namanya ada yang pencuri halus lah. Itu nanti lo langsung katanya dicablek atau gimana, langsung barang-barangnya diambil. Terus nanti kalau pencuri itu datang tanpa kita ketahui, tiba-tiba membunuh kita. Nah, itulah yang kita antisipasi agar semua pencuri-pencuri tidak datang di rumah kita. Apa yang membuat pencuri-pencuri itu tidak datang ke rumah kita? Ya, kita berdoa, minta tuntunan, minta Tuhan untuk membentengi rumah kita dan kehidupan kita. Dan aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yohanes 10 ayat yang ke-10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang, akunya adalah Tuhan Yesus, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kalau kita percaya bahwa Tuhan adalah segala-galanya dalam hidup kita, percayalah, kelimpahan pasti ada pada saudara dan saya. Amin, saudara-saudara. Kita diciptakan untuk tujuan ilahi, bukan sekedar penonton atau mengejar kenikmatan dunia yang fana. Fokus pada hal yang tak terlihat, kekal daripada yang terlihat. Kekuatan dalam ketergantungan. Filipi 4 ayatnya yang ke-6 sampai 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah dan doa dan permohonan ucapan syukur. Janganlah hendaknya kamu khawatir apapun yang ada dalam kehidupanmu. Nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah dan permohonan ucapan syukur. Apapun yang terjadi dalam hidup saudara dan saya, ucapkanlah rasa syukur. Percayalah bahwa Tuhan adalah segala-galanya. Tuhan selalu menyertai kita di saat kita dalam keadaan apapun. Dalam keadaan kita yang harus kita pikirkan, yaitu tentang membatasi hanya sekali orang itu gagal karena pikirannya kita. Kadang-kala kita berpikir, aku sopo, aku bukan siapa-siapa. Kalau kamu berpikir tentang apa, tentang dirimu, aku orang miskin, aku orang kecil, aku bukan siapa-siapa, ya terjadilah itu pada dirimu. Kamu adalah orang kecil, kamu tidak akan kaya, kamu tidak akan pandai, kamu tidak akan jadi orang kuat. Tetapi
Kalau kamu berpikir bahwa Tuhan Yesus itu mengasihi kita, Tuhan Yesus itu maha besar, Tuhan Yesus itu maha penguasa, sehingga sanggup untuk melakukan segala perkara dalam hidup kita. Sehingga apa yang kita pikirkan itu yang terjadi. Oh, hidupku akan bahagia, hidupku akan sukses, hidupku akan mendapatkan sekolah yang negeri, hidupku akan mendapatkan pekerjaan yang layak, dan hidupku akan terjamin oleh kuasa Tuhan. Semuanya itu Tuhan genapi, asalkan kita percaya. Tetapi kalau kita hanya berpikir kembali kepada kehidupan setiap hari, cuman hidupku ya seperti ini, kenapa bekerja juga tidak laris-laris, lagunya cuma 1 atau 2 mangkok, atau lagunya cuma berapa gitu. Jadinya ya kita mempunyai hati itu ya tidak maksimal kayak gitu loh. Jadi kalau kita itu punya pengharapan kepada Tuhan apapun, seperti saya dulu ya, aku dulu itu kadang-kala berpikir gini loh, saya tuh rasanya kok kepingin jadi pemimpin kayak gitu loh. Tapi sorry ya, aku nggak pernah ngomong sama siapapun. Rasa-rasanya aku itu kepingin jadi orang yang menjadi teladan. Padahal hidup saya sebenarnya tidaklah baik-baik saja. Masa depanku adalah kelam, hidupku adalah apa ya? Hidup kelam lah, hidup yang tidak punya harapan, gitu. Mungkin saudara-saudara juga sama mungkin ya, mempunyai kehidupan yang kelam, mempunyai kehidupan yang tidak baik-baik saja, terus mempunyai pengalaman-pengalaman yang pahit atau pengalaman-pengalaman yang tidak mengenakan. Tetapi semuanya itu kita buang jauh-jauh. Jadi kita berpikir harus yang lebih modern lah. Aku suatu saat akan menjadi orang yang nomor 1. Saudara-saudara pengen jadi orang yang nomor 1 di lingkungan? Amin. Terus aku berpikir bahwa suatu saat Tuhan pasti akan memberkati dalam rumah tangga kita. Rumah tangga yang rukun, rumah tangga yang saling mengasihi, saling memperhatikan, dan tidak ada kata-kata yang mengkhianati satu dengan yang lain. Contohnya suami istri kadangkala, kalau aku melihat di YouTube ya saudara-saudara, kadangkala itu suaminya itu apa ya, ngoploki istrinya itu loh. Itu seperti itu. Kadang-kadang itu saya pikir itu tidak bisa dicontoh itu. Jadi saya pikir orang yang semacam itu bukan manusia. Jadi figurnya manusia, tetapi pikirannya iblis. Jadi saya harap saudara-saudara semua yang ada di sini jangan sampai dengan keluarga ataupun dengan siapapun mempunyai pemikiran yang tidak bagus. Belajarlah untuk berpikir yang positif. Belajarlah untuk mengatakan segala sesuatu yang memberkati. Belajarlah segala sesuatu untuk segala sesuatu maju ke depan yang terbaik. Atau takut? Panggil Yesus seperti Petrus di atas air. Petrus berbicara, Tuhan, tolonglah aku. Di saat kita mempunyai rencana-rencana dalam hidup,
mungkin seperti anak-anak muda ya sekarang yang masih punya pacar seperti Moni, seperti Bayu, Vincent, Cucu, itu kan masih panjang waktumu. Jadi jangan sampai kamu mempunyai pemikiran-pemikiran yang kerdil, tetapi berpikirlah yang luar biasa. Berpikirlah jangkauannya itu yang benar-benar bermanfaat dalam kehidupannya. Contohnya, aku suatu saat akan mempunyai pekerjaan yang gilang gemilang. Aku suatu saat akan mempunyai rumah tangga yang benar-benar diberkati oleh Tuhan. Calon menantu, calon suami saya, calon istri saya adalah yang luar biasa, yang takut sama Tuhan. Dan aku sendiri pribadi, lepas pribadi, akan bisa menjadi toladan bagi semua keluarga kecilmu masing-masing. Amin, saudara-saudara. Amin. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Dalam setiap hari, saudara-saudara, kita sama-sama belajar ya. Belajar setiap hari. Setiap hari itu sebenarnya rutinitas, saudara-saudara. Mandi, makan, mengerjakan segala sesuatu yang rutinitas. Terus berdoa. Nah, di saat kita itu mengerjakan segala sesuatu, rutinitas kita itu, belajarlah untuk mengatakan kepada Tuhan bahwa rasa memiliki hidup yang sejahtera adalah anugerah dari Tuhan, di mana kita selalu diberkati oleh Tuhan apapun yang kita lakukan di setiap hari. Di setiap hari kita belajar untuk bijaksana, saudara-saudara. Kadangkala Monik berbicara kepada saya, Mam, besok kalau Papa ada gaji, Mami harus bijaksana. Apa maksudnya, Mon? Gitu kan, saudara-saudara. Jadi ini pelajaran buat saudara-saudara semuanya juga. Apa maksudnya, Mon? Kalau Papa sudah gajian, tabunglah segala sesuatu. Setahun walaupun hanya sedikit. Kalau bisa ya beli emas lah, beli emas yang otak gitu, sedikit demi sedikit. Untuk apa, Mon, kayak gitu? Kan nggak bisa dipakai Mami, kayak gitu kan. Moni bilang, demi masa tua, Mam. Masa tua itu sudah tidak bisa bekerja dan kita memerlukan banyak biaya. Benar nggak, saudara-saudara? Semakin tua kita itu semakin banyak biaya loh. Semakin ke rumah sakit, semakin beli obat, semakin tidur nggak nyenyak, semakin berpikirannya tuh juga kadang-kala ngelantur, ya kan, saudara-saudara. Tetapi kalau kita suatu saat nanti, mulai sekarang, walaupun saat ini belum terlambat, saudara-saudara, marilah kita bersama-sama untuk tidak berhutang kepada siapapun, tetapi menabunglah barang sedikit untuk mencukupkan di saat kita nanti sudah tua. Kita akan bahagia. Contohnya, kalau kita sudah tua, kita dalam keadaan sakit, terus gak punya apa-apa, menderita gak, saudara-saudara? Menderita kan? Tetapi di saat engkau sudah tua, kamu punya segala sesuatu, apapun, sekecil apapun. Mon, tolong deh, masih Mami yang ini jualkan untuk keperluan ini, agar Mami bisa
sehat, untuk ke dokter. Oke, saudara-saudara? Nah, ini sebuah pelajaran yang kecil, saudara-saudara. Kelihatannya sih nggak bermanfaat. Apa sih khotbah seperti itu? Kenapa sih mengajari aku? Aku kan lebih pintar dari Bu Joko, kan gitu ya. Mungkin seperti itu, saudara-saudara, ada yang seperti itu. Tetapi saudara-saudara, ini adalah pelajaran bagi kita, agar kita di suatu saat nanti sudah tua akan terjamin kehidupan kita. Beri kemuliaan oleh Tuhan. 1 Korintus 6 ayat yang ke-19 sampai ke-20. 1 Korintus ayatnya yang ke-6, 19 sampai 20 ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi saudara-saudara, kuduskanlah dirimu, pribadi lepas pribadi. Jangan sampai di saat-saat seperti ini saudara-saudara mencemarkan pribadimu sendiri-sendiri, termasuk Bu Joko, termasuk Pak Joko ya. Jadi biasanya yang bisa mencemarkan itu biasanya ibu-ibu ngerumpi ya, ngerasani sana, ngerasani sini, gosip sana, gosip sini, terus nek ada di depannya baik, di belakangnya nggak baik. Nah, itulah yang dinamakan mengotori bait suci, mengotori bait kita sendiri. Itu tidak berkenan bagi Tuhan. Benar nggak saudara-saudara? Jadi jangan sampai sisa hidup kalian ataupun waktu yang Tuhan berikan pada saat ini kamu kotori dengan perkara-perkara yang sepele. Jadi lakukanlah segala sesuatu yang baik. Jangan mengotori dirimu sendiri. Berbuatlah baik walaupun hanya sekecil apapun. Seperti kemarin saya sama Mbak Iis mau pergi makan di tempatnya Pak Bagiem ya, karena diundang oleh Om Andre ya. Nah pada waktu itu saya itu melihat orang yang ngambil sampah itu loh saudara-saudara. Yang ngambil sampah itu rasanya biasanya itu kalau saya melihat itu terus tak panggil. Nah kemarin itu juga tak panggil. Lah Mbak Iis itu yang manggil, mas sini, gitu kan. Oh iya Bu, gitu kan. Terus masnya itu, ya ada apa Bu? Saya bilang, mas maaf ya, mau tak kasih uang sedikit boleh, mau enggak? Oh mau Bu, terima kasih. Saya bagikan uang yang hanya sedikit itu. Tetapi bagi mereka, bagi dia, uang segitu itu mungkin bermanfaat. Jadi, saudara-saudara sekalian, janganlah jemu-jemu untuk berbuat baik kepada siapapun yang tidak kenal siapapun lah. Berbuatlah baik seperti Mas Andre kemarin telah mentraktir kita. Terima kasih Mas Andre, terima kasih semuanya. Terus kita pilihlah untuk taat karena kasih bukan paksaan. Ya seperti yang telah kita katakan tadi, bahwa kita itu mengasihi setiap orang. Mengasihi itu tidak harus kepada setiap orang yang kita dekat dengan kita. Mengasihi itu kepada siapapun ya, kepada tukang sampah, kepada tukang pembersih di restoran. Biasanya kalau di restoran itu juga seperti itu. Kalau di mall ya saudara,
Di mall itu kan kadangkala ada meja yang dibersihkan kayak gitu. Aku panggil dia, "Mas, ini Mas, tolong bersihkan meja ini," gitu kan. Terus habis itu dia membersihkan, terus tak kasih uang 5.000, 10.000, 20.000. Bagi kita sebenarnya itu hal yang kecil, saudara. Tetapi bagi mereka uang segitu itu adalah banyak dan bermanfaat bagi mereka. Jadi jangan merasa bahwa kalau kamu beri sedikit itu tidak berguna. Jadi berikanlah segala sesuatu apapun yang kamu miliki walau kecil kepada siapapun. Tidak harus kepada orang-orang seiman. Maksudnya harus orang Kristen lah, harus seiman lah. Enggak, setiap insan, setiap orang yang perlu ditolong, marilah kita sama-sama menolongnya. Amin, saudara-saudara. Menyikapi kegagalan dan kesuksesan, jagalah hatimu. Jangan iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Sering tak ngomong-ngomong kan, kadangkala pas waktu KW ya Bu ya, kita kadang-kadang berbicara tentang wah sekali-sekali lah ngomong, boleh gitu. Kalau kita itu melihat orang di luar sana, orang yang tidak pernah berdoa, tidak pernah berbuat baik, tapi kehidupannya enak-enak saja. Kelihatannya kehidupannya lancar-lancar saja. Pekerjaannya diberkati Tuhan. Terus mobilnya banyak, rumahnya banyak, keluarganya berantakan. Biasanya kan seperti itu, saudara-saudara. Jadi kalau orang di luar Tuhan biasanya itu hartanya banyak, mobilnya banyak, tetapi kerukunannya nol. Jadi saya mohon kepada saudara-saudara sekalian, jangan iri kepada orang seperti itu. Itu semuanya mungkin ya bukan dari Tuhan, atau bisa juga dari Tuhan, tetapi dia tidak menyadarinya bahwa Tuhan memproses dia, gitu kan. Untuk mereka yang kadangkala kita itu merasa iri bahwa wah orang kok hartanya banyak, mobilnya banyak, ininya banyak, aku aja yang setiap hari berdoa, setiap hari meminta kepada Tuhan, hidupku hanya seperti ini saja, hidupku hanya biasa-biasa saja. Saudara-saudara pernah berpikir seperti itu? Nah, ada yang senyum-senyum itu. Seperti itu rasa-rasanya kelihatannya kita tidak adil, Tuhan itu tidak adil pada kita. Tetapi jangan salah saudara-saudara. Di saat engkau taat kepada Tuhan, suatu saat nanti waktunya Tuhan adalah waktu yang tepat Tuhan untuk memberkati kita semua. Haleluya. Contohnya pada ya pokoknya saya tidak sombong saudara-saudara ya. Saya hanya ingin mengatakan bahwa contohnya keluarga saya. Keluarga dari Pak Joko itu dulunya saya ceritakan tadi kan, masalah ekonomi, masalah tetangga-tetangga dihina, dibenci tanpa sebab saudara-saudara. Jadi kita itu nggak tahu apa sebabnya, kenapa tetangga-tetangga itu pada nggak enak sama kita, pada bukan iri ya, tetapi nggak suka sama kita kayak gitu loh. Lah itu Tuhan itu memproses kita. Seperti apa kekuatanmu?
Seperti apa hatimu kepada Tuhan? Seperti apa penyerahanmu kepada Tuhan? Di saat kita itu tabah untuk menjalani segala sesuatunya, Tuhan pasti menepati janji. Contohnya pada keluarga kita. Waktu itu Reva itu bukan siapa-siapa. Dia hanya seorang pegawai, dan setiap dia gajian, uangnya itu dititipkan pada saya, saudara-saudara. Terus lantas dia bilang, "Mam, uangku mau tak ambil." "Untuk apa?" "Saya mau usaha." "Ya sudah, silahkan." Dia itu nyablon sendiri, saudara. Sendiri sama adiknya itu sendiri, saya keponakan itu sendiri. Nyablon pagi sore, nyablon pagi sore. Lah, kalau kita itu taat kepada Tuhan, Tuhan itu tidak akan rela kalau kita itu selalu menderita. Akhirnya Tuhan buka jalan. Akhirnya Tuhan buka pintu. Diberkatilah anak kami Reva itu. Mempunyai pegawai 5, mempunyai pegawai 10, mempunyai pegawai 15, mempunyai pegawai 20, dan akhirnya sampai Tuhan berkati luar biasa. Begitu pula dengan Monik. Monik itu selalu setia, saudara-saudara. Dalam hal kecil, dalam waktu dia mempunyai toko kecil, dia itu setiap bulan itu hanya mempunyai mempunyai keuntungan lah, keuntungan 1 juta lah. Tapi dia selalu setia untuk selalu perpuluhan, setiap bulan selalu perpuluhan. Nah, pada suatu akhirnya sabun deterjen isi ulang itu kurang begitu laku kayak gitu kan. Maksudnya ya laku, tapi tidak seperti booming seperti kemarin kayak gitu. Tetapi Tuhan itu bisa membuka pintu yang lain. Contohnya, nah Pak Joko itu kan jadi lawyer ya, jadi lawyer di Dokter Christian Perdesti. Akhirnya Pak Dokter Christian itu bilang, "Pak, untuk Perdesti tolong cari sekretaris pribadi." Nah, nanti dari Perdesti lah yang menggaji untuk itu. Akhirnya Pak Joko itu mengajukan nama Monik. Nah, disitulah Tuhan itu memberkati Monik melalui Perdesti. Jadi, saudara-saudara sekalian, di saat kamu setia dengan hal yang kecil, Tuhan itu akan membukakan hal-hal yang besar dan yang tidak kamu pernah pikirkan. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Untuk penutup di siang hari ini, kita akan awali di dalam, kita akan akhiri di dalam pengalaman pribadi. Di setiap hari, saudara-saudara jangan lupa untuk selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Kalau perlu itu di setiap pagi atau setiap malam. Siapa yang di sini setiap malam berdoa? Ayo anak muda-muda, berdoanya hari apa? Pagi, siang, sore? Minggu. Sama Selasa. Oh iya, malam Selasa. Iya. Di saat kamu bangun tidur, ingatlah bahwa Tuhan itu adalah Raja Damai. Raja yang sanggup mengampuni atas segala dosa dan kesalahan kita. Raja
Raja yang berkuasa untuk memberkati kita. Raja yang sanggup untuk menuntun setiap langkah perjalanan kita. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam waktu sedetik pun, asalkan kita percaya. Pada kesempatan yang indah, di setiap pagi saya juga melakukan hal semacam ini. Jadi Bu Joko tidak hanya berkuar-kuar tok, ngomong tok, gitu enggak. Jadi saya bercita-cita untuk menjadi teladan yang baik. Walaupun seburuk apapun, tetapi aku ingin menjadi teladan yang baik. Sejelek apapun, aku ingin menjadi teladan yang baik. Kalau di setiap pagi, biasanya saya bangun pagi, beres-beres tempat tidur saudara-saudara. Terus saya naik ke atas. Aku bilang sama Pak Joko dulu, Mas, aku ke atas dulu ya, aku mau berdoa. Di setiap hari, hampir saya lakukan seperti itu. Saya berdoa untuk hubunganku dengan Tuhan, agar dalam sisa hidupku ini berguna dan selalu setia, seperti nyanyian tadi, setia sampai akhir. Orang hidup itu bukan waktu awalnya saudara-saudara, bukan waktu tengahnya saudara-saudara, tetapi yang paling penting itu adalah waktu di akhirnya. Di saat akhir hidup kita itu tetap setia kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, dan di saat Tuhan memanggil kita kembali ke altar kudusnya, itulah suatu anugerah. Itu adalah segala sesuatu yang kita rindukan. Dari awal, pertengahan hingga akhir hidup ini hanya satu, akhir dari kehidupan kita berada di sisi yang maha kuasa. Amin saudara-saudara. Sekian dari saya, semoga bermanfaat bagi saudara-saudara semua. Amin.